Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man khusuhu sallallahu abaihi min al-anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa qurratin wa sahbihi wa sallam wa sallam qudujana qudusana wa rahmatu wa sayyidina fid din sunnah wa sallam qudujana sunnah di masayhan sunnah wa jamaah supaya khususan ila marzuki wa sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian mampir yang mana dalam sesi ini kita akan membahas kitab Nur Dzolam yang merupakan syarah daripada Manzumah Aqidatul Awam. Kitab ini membahas tentang ilmu akidah ya, atau dikenal juga dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Kita akan membahas di bait yang ke-7 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qulal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddanihi wa anwarihi fid dharaini amin. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai'. Kalau teman-teman punya kitab versi yang terbaik seperti ini, itu di halaman ke-46. Oke. Wa qaimun. Jadi sebenarnya dimulai dari awal ya. Fallahu adapun Allah maujudun ialah zat yang wujud, qadimun zat yang kidam, punya sifat kidam maksudnya baqi, zat yang memiliki sifat baqa, mukhalifun lil khalqi bil itlaq, juga Allah adalah zat yang berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Wa qaimun, dan Allah adalah zat yang qiyamuhu bi nafsihi. Ghani ini merupakan tafsir daripada kata qaimnya. Wa wahidun, dan juga Allah adalah zat yang maha esa atau memiliki sifat wahdaniyah. Wahai, dan juga zat yang maha hidup, memiliki sifat haya. Qadir, memiliki sifat qudrah. Muridun, memiliki sifat iradah. Alimun, memiliki sifat ilmu atau mengetahui, zat yang maha mengetahui bi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Langsung kita buka di syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qiyamu bin nafsi. Jadi sekarang kita ini akan membahas satu sifatnya Allah yang dikenal dengan qiyamuhu bin nafsihi atau al qiyamu bin nafsi. Biasanya diterjemahkan atau diartikan dengan berdiri sendiri. Nah, apa sih makna berdiri sendiri itu? Makna daripada qiyamuhu bin nafsihi atau berdiri sendiri adalah wa al-istighna'u an dzatin yaqumu biha. Yakni tidak butuh terhadap zat. Zat teman-teman tentu sudah tahu ya, istilah teknis dalam ilmu kalam yang sering keluar selain kata sifat adalah kata zat. Allah itu tidak butuh dengan zat yang dengan zat itu Allah menetap. Kaqiyamil arudi bisa irid dawat, seperti menetapnya arad. Arad ini bahasa ilmiahnya adalah aksiden, atau bahasa yang lebih sederhana adalah sifat. Sebagaimana menetapnya sifat pada setiap zat. Contoh nih, di sini ada HP. HP itu adalah zatnya, sedangkan contoh daripada sifatnya adalah kotak. Kemudian itu bentuk ya, kemudian sifat berwarna hitam, itu warna. Kemudian dimensinya, berapa ketebalannya, panjang, tinggi, dan lebarnya, itu semua adalah sifat. Kita mulai misalnya contoh yang gampang dari HP ini. Contoh nih, HP ini tadi salah satu sifatnya adalah kotak.
Kotak itu sifat, HP itu adalah zat. Tidak mungkin ada sifat kotak yang tidak melekat pada zat apapun. Dalam hal ini melekat pada HP. Sifat kotak juga melekat pada buku. Sifat kotak juga melekat pada meja misalnya. Sifat kotak juga melekat pada tablet. Sifat kotak juga melekat pada laptop misalnya. Itu semua adalah sifat-sifat. Kotak itu adalah sifat yang mana kotak itu tidak mungkin berdiri sendiri. Kotak itu pasti butuh dengan zat sehingga sifat yang berupa kotak itu bisa menetap. Kenapa? Sulit kan? Bahasa itu sulit? Iya. Atau gampangnya beginilah, sifat kotak itu pasti ada pada benda. Gampangnya seperti itu. Tidak mungkin, coba kalian bayangkan, bisa enggak kalian membayangkan bentuk yang berupa kotak itu tidak melekat pada benda manapun? Bisa Pak, misalnya, dibayangkan, ini ada terlihat garis. Nah garis itu masih ada materinya, masih ada bendanya. Masih ada zatnya berarti. Nah Allah itu tidak mungkin menetap pada zat, karena Allah tidak butuh pada zat. Kenapa kok Allah tidak butuh pada zat? Karena Allah bukan sifat. Nah, saya kira gampang gitu ya. Iya. Karena Allah bukan sifat, maka Allah tidak butuh terhadap zat. Sebagaimana sifat-sifat yang lain itu pasti butuh terhadap zat. Itu makna qiyamuhu binafsihi yang pertama. Dari makna pertama ini sebenarnya jelas sekali salah satu paham yang yang ditolak adalah, mohon maaf sebelumnya tidak bermaksud menyinggung akidah yang lain ya. Tapi ya memang seperti itu. Contohnya seperti sifat kalam, Allah kan punya sifat. Salah satu sifatnya tuh kalam. Kalam itu firman, ucapan gitu, komunikasi. Yang mana sifat kalam ini kemudian menetap pada satu zat tertentu. Jadi terlepas dari diri Allah. Lalu sifat ini, yang ini adalah Tuhan, sifat kalam itu adalah Tuhan, melekat pada satu makhluk yang bernama Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, paham seperti ini sebenarnya yang ditolak. Allah itu bukan hanya sifat. Seperti pemahaman ini, Allah itu dibayangkan adalah sifat kalam. Allah punya sifat, salah satu sifatnya adalah kalam, yang mana kalam ini merupakan tanda kutip bagian dari Allah yang kemudian terlepas dan butuh dengan zat lain, dalam hal ini adalah Yesus Kristus. Nah, ini paham yang ingin ditolak sebenarnya dari kajian ini. Salah satunya ya. Kemudian makna yang kedua, qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri itu maknanya adalah wal istighna'u anil mujidi. Tidak butuh terhadap pencipta, atau bahasanya kalau di kitab-kitab tauhid yang lain tidak butuh dengan zat dan tidak butuh dengan mukhassis. Tidak butuh dengan apa istilahnya, mahal apa makan ya, lupa. Tidak butuh dengan mahal, tempat, yang dimaksud tempat itu adalah zat, tapi di sini karena syarah aqidatul awam ya, namanya juga akidah untuk orang awam, jadi langsung dikasih makna aslinya. Allah tidak butuh dengan zat, makna pertama. Makna kedua, Allah tidak butuh dengan pencipta. Fala yansa'u ta'ala an ghairihi. Allah itu tidak tercipta, tidak muncul dari selainnya. Kama nasa'a wujudul hawadis, sebagaimana tercipta apa wujudul hawadis, yakni wujudnya makhluk itu anhu ta'ala, dari Allah Ta'ala. Sebagaimana semua makhluk itu tercipta oleh Allah, Allah yang menciptakannya, Allah itu tidak butuh dengan pencipta. Nah, itu makna qiyamuhu binafsihi yang kedua. Li'anna wujudahu ta'ala dzatiyun. Karena wujudnya Allah itu zati. Zati ini maksudnya keberadaan Allah itu tidak butuh dengan yang lain, dalam arti memang yang betul-betul wujud hakiki itu Allah. Berbeda dengan kita. Kita ini bukan wujud yang hakiki. Apa buktinya? Wujud kita bergantung dengan wujud orang lain atau wujud yang lain. Dalam hal ini keberadaan kita membutuhkan orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak ada, kita tidak mungkin ada. Kalau misalnya kakek nenek saya tidak ada, orang tua saya tidak mungkin ada. Kakek nenek saya pun tidak mungkin ada kalau tidak ada orang tuanya. Berarti keberadaan kita semua ini karena membutuhkan yang lain, maka keberadaan kita semua itu bukan wujud yang zati.
karena butuh dengan yang lain. Sedangkan keberadaan Allah itu wujud yang dzati, yakni wujud yang tidak bergantung dengan sesuatu apapun. Titik sampai di situ. Ada tambahan belum saya lanjutkan? Esensial. Ya esensial. Jadi saya bilang esensial repot katanya. Atau saya lanjutkan dulu? Lanjut. Sampai selesai dulu ya, ini kan sedikit ini. Faqauluhu ghaniyun. Adapun kata ghani di situ mufassirun li qaulihi qaimun. Adalah penjelasan dari kata qaimun. Makanya tadi saya katakan wa qaimun ghani itu adalah tafsir dari kata qaimun. Maksudnya adalah inna makna qiyamillahi ta'ala binafsihi, sesungguhnya makna menetapnya Allah atau adanya Allah itu pada dirinya sendiri, maksudnya adalah ini kerennya. Istighna'uhu an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Ya. Yakni maksud daripada qiyamuhu binafsihi atau tidak butuhnya Allah dengan sesuatu yang lain, Allah itu berdiri sendiri, maksudnya adalah Allah itu tidak butuh dengan segala sesuatu, sebaliknya segala sesuatu butuh Allah. Iya. Jadi kategori Tuhan yang paling gampang tuh begini aja. Ada sesuatu ini dianggap Tuhan atau dipertuhankan. Dia butuh dengan yang lain? Butuh, bukan Tuhan berarti. Mungkin sesuatu yang lain merasa butuh dengan dia. Contoh ada orang nyembah berhala misalnya. Orang yang menyembah itu merasa butuh dengan dia. Tapi dianya itu, berhalanya ini butuh tidak dengan orang lain? Butuh. Dibersihkan, dirawat, disimpan, dijaga supaya tidak hancur dan seterusnya. Itu pasti bukan Tuhan begitu. Jadi Tuhan itu adalah segala sesuatu, Tuhan itu tidak butuh dengan segala sesuatu, sebaliknya segala sesuatu itu butuh dengan Tuhan. Kriterianya berarti. Kriteria paling sederhana, paling gampang begitulah. Kira-kira. Walidzalika, dan oleh sebab itulah yu'abbaru anil qiyami bin nafsi, nama lain atau ibroh lain daripada qiyamuhu bin nafsihi adalah istighna'ul mutlak. Ungkapan lain dari qiyamuhu bin nafsihi adalah istighna'ul mutlak, yakni tidak butuh secara mutlak. Nah, dari kata ini juga kemudian kita nanti ada dari kata ghani ya. Ghani itu kan kita biasanya menerjemahkan dengan kaya, kan biasanya begitu. Ya, ini lawan dari fakir. Ghani, fakir gitu kan. Kita adalah fakir misalnya, orang yang butuh, sedangkan orang kaya biasanya disebut ghani. Nah, di sini ada perbedaan antara ghaninya Allah dengan ghaninya makhluk. Kalau ghaninya makhluk itu dia itu muqayyad. Kayanya makhluk itu memiliki syarat. Seseorang disebut kaya kalau dia punya harta banyak, punya rumah mewah, punya mobil yang banyak juga, punya pembantu dan seterusnya, itu baru disebut kaya. Untuk bisa disebut kaya itu harus memenuhi syarat-syarat ini. Sedangkan untuk Allah, Allah itu ghani, maha kaya, dalam arti Allah itu tidak butuh dengan segala sesuatu. Sehingga kayanya Allah itu justru tidak butuh dengan semua ini. Itu poin tidak butuhnya Allah. Jadi butuhnya Allah kayanya Allah adalah kaya yang mutlak, sedangkan kayanya manusia adalah kaya yang bersyarat, kira-kira begitu. Jadi kalau dikatakan atau ditanyakan misalnya, Allah itu kan maha kaya, iya betul. Seberapa kaya Allah itu? Atau kadang orang membayangkan segala sesuatu ini kan miliknya Allah, maka itulah maksud daripada kayanya Allah. Ya boleh sih, cuman kurang tepat sebenarnya. Karena yang dimaksud dengan kayanya Allah itu justru ketika Allah tidak butuh dengan segala sesuatu. Segala sesuatulah yang butuh dengan Allah. Nah, itu yang disebut dengan kayanya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya bahwa Allah itu punya sifat qiyamuhu bi nafsihi. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wajah-wajah itu tunduk pada lil hayyil qayyum, pada zat yang maha hidup. Nah, ini yang menjadi itu disebut al-qayyum. Maksudnya anat dari kata anatil wujuh adalah khudu'at, yakni tunduk. Jadi segala sesuatu yang ada, setiap wajah itu tunduk kepada Allah yang maha hidup dan juga maha qayyum. Qayyum itu ya sumber segala sesuatu.
Titik. Sampai di situ teks yang kita baca dari kitab Nurul Dholam dalam penjelasan qiyamuhu binafsihi. Jadi pada intinya Allah Ta'ala itu tidak butuh dengan segala sesuatu. Jangan ada anggapan bahwa Allah itu butuh dengan ibadah kita. Saya tulis di caption itu, dalam beberapa kesempatan saya pernah bertemu dengan orang-orang yang dikecewakan oleh hidup dan kehidupan. Lantas kemudian dia merasa perlu untuk mogok beribadah kepada Allah untuk menunjukkan bahwa apa yang saya inginkan ini harus dikasih. Ini sama persis seperti orang yang sedang bekerja, dia adalah seorang karyawan, lalu hak-haknya, katakanlah gaji, tidak dipenuhi oleh bosnya, sehingga dia merasa perlu untuk mogok kerja. Supaya apa yang dia butuhkan, dikasih sama bosnya. Karena bosnya juga butuh dengan karyawan, kan begitu. Nah ini cara berpikir yang keliru. Kenapa? Karena pada dasarnya, contoh tadi itu tidak tepat, tidak sama. Analoginya tidak sesuai. Jadi, Allah dengan makhluk, dengan hamba ini tidak sama seperti bos dengan karyawan. Jangan dikira dalam ibadah kita itu Allah butuh dengan ibadah kita. Tidak. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Sebaliknya kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Nah, penjelasan tentang kenapa kok kita butuh ibadah dengan Allah, nah, nanti di pembahasan berikutnya di tasawufnya di Minhajul Abidin. Streamingnya di Masjid Naksabandi Singkawang. Kalian bisa cek nanti. Saya ingin tambahi sedikit. Tambahi. Terkait dengan tadi Bismillah, saya juga mau minum. dengan tidak. Jadi syarat menjadi Tuhan, barangkali ada di antara teman-teman yang punya cita-cita itu adalah bahaya sekali ya. adalah dia yang tidak membutuhkan segala sesuatu, tetapi segala sesuatu membutuhkannya. Nah, terkadang Roni tadi sebagaimana yang disampaikan dimaknai dengan maha kaya. Nah, anehnya tuh begini anehnya. Kalau mau diistilahkan kira-kira karena keterbatasan bahasa kita ini. Jadi semakin kayanya Allah, Ini saya cari ya terus. maka dia itu semakin tidak butuh pada segala sesuatu. Beda dengan manusia. Manusia semakin kaya, dia justru malah semakin butuh pada sesuatu. Butuh patung Contoh Iron tadi Man itu. misalnya. Nah, patung Iron Man misalnya. Kemudian Jam-jam mewah. mil itu kan. Harga 11 miliar itu. Dan seterusnya itulah. Ketika dia misalnya buat rumah itu kan, rumahnya itu kan besar. Kalau nyapu sendirian tidak bisa, maka butuh pembantu itu kan. Kemudian di rumahnya ada pagar, itu butuh keamanan, maka butuh satpam. Keamanan sekarang nggak butuh pagar. Keamanan itu ke Singapura. Oh. Lanjut. Oh iya, saya angkat tangan tuh itu. Kemudian butuh CCTV. Oh, uangnya banyak misalnya kan. Kalau ditampung di Indonesia semua takut dikira korupsi, ditampung keluar itu kan. Semakin manusia itu kaya, maka dia itu semakin butuh kepada yang lain. Nah, ini salah satu keanehan barangkali yang patut untuk kita renungi bahwa Patut. sebenarnya semakin kita kaya itu tadi, semakin kita butuh pada yang lain. Nah, terus bagi kita misalnya, kaya yang hakiki bagi manusia itu adalah ketika kita tidak butuh kepada yang lain selain Allah. Artinya kita hanya butuh kepada Allah. Kita hanya bergantung kepada Allah, kira-kira begitu. Itu kekayaan yang hakiki. Semakin kita tidak bergantung kepada sesuatu selain Allah misalnya, maka kita akan semakin merdeka. Itu sebenarnya begini. Jadi kaya yang sesungguhnya bagi kita adalah fakir, butuh kepada Allah. Butuh Begitu kepada ya? siapa kan begitu? Butuh kepada Allah, kira-kira begitu. Sedangkan fakirnya kita dengan segala sesuatu menunjukkan bahwa kita masih kaya. Maksudnya kaya itu karena kita butuh dengan yang lain. Kan begitu kan? Iya. Agak kebalik-balik kadang memang. Semoga dipahami lah jadi. Nah, kemudian yang kedua Itu yang barusan ingin saya tambahi itu. Ketawanya tidak natural itu dibuat-buat. Kadang begitu. Oke, yang kedua. Di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsihi itu maknanya ada dua. Yang harus disanding, tidak boleh dipisah. Ya. Yang pertama adalah al-istighna an dzatin yakumu biha, kemudian yang kedua adalah wal istighna anil mujid. Tidak butuh pada zat dan tidak butuh pada pencipta. Jadi ingat, dua makna ini adalah dua makna yang harus kita sandingkan.
tidak boleh memaknai qiyamuhu binafsihi itu hanya dengan satu makna saja. Kenapa kok demikian? Sebagaimana ditulis di dalam buku saya. Tidak perlu minta maaf, udah kebiasaan begini ini. Di halaman 318. Di situ sudah saya jelaskan bahwa kenapa kok perlu disandingkan? Karena misalnya kalau makna qiyamuhu binafsihi itu adalah hanya misalnya tidak butuh pada pencipta, tidak butuh pada pencipta, maka akan ada kesamaan antara Allah dengan jauhar atau dengan substansi atau dengan zat. Berat ini, berat. Saya sih paham. Iya. Sementara kalau misalnya dikatakan bahwa makna qiyamuhu binafsihi itu adalah Allah tidak butuh pada zat saja, pada mahal saja, maka nanti Allah tidak akan ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain, yang mana dia itu berawal dari ketiadaan kemudian ada, diciptakan, kira-kira begitu. Nah, maka dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa makna qiyamuhu binafsihi ada dua, dan dua itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, kalau dipisahkan gitu ya. Iya, kalau dipisahkan maka nanti khawatir akan menimbulkan kesalahpahaman. Yeah. Nah, kira-kira demikian tambahan dari saya. Kata tambahan Ustaz dari dengan, nah karena penjelasannya sudah sampai kepada puncaknya, teman-teman kalau masih belum paham boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau bisa diputar lagi ini videonya, bisa didengarkan pelan-pelan. Bismillah, mudah-mudahan paham dengan makna qiyamuhu binafsihi yang secara sederhana sebenarnya bisa diartikan dengan independen. Itu ya sebenarnya. Cuman independen kan untuk bahasa anak kuliahan barangkali. Kalau orang umumnya ya sudahlah, berdiri sendiri. Yang penting paham maknanya apa. Yang dimaksud qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri, tidak butuhnya Allah dengan segala sesuatu. Segala sesuatulah yang butuh pada Allah. Untuk penjelasan panjang lebarnya teman-teman bisa cek juga di akun yang sama ini. Pembahasan kita qiyamuhu binafsihi dulu pernah ada ketika membahas kitab Kifayatul Awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.